tentang fadilah-fadilah. Kalau ini dibaca pahalanya begini, kalau ini dibaca pahalanya begini, kalau ini dibaca pahalanya begini, mesti dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tentang membaca pangkal Al-Baqarah sama ujung Al-Baqarah, siapa yang membaca pangkal Al-Baqarah dan ujung Baqarah, lakafatahu, maka cukuplah itu bagi dia. Siapa yang membaca Qul a'udzu falaq dengan Qul a'udzu binnas 11 ayat, maka dibukakan 11 simpul-simpul tali sihir. Siapa yang baca ayat kursi subuh, dibaca sampai zuhur, dibaca zuhur, dibaca sampai asar, dibaca asar, dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib, dijaga sampai isya, dibaca isya, sebelum tidur malam dijaga sampai subuh. Itu semuanya hadis-hadis sahih. Tentang membaca surat Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah SWT. Tentang baca Qul huwallah, Qatadah bin Nu'man, hadisnya dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Qatadah bin Nu'man dari mulai maghrib, isya sampai subuh baca Al-Fatihah, Qul huwallah. Kata Nabi, inna la ta'dilu thulutsal Qur'an, itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Kaedahnya, keutamaan surat, keutamaan zikir mesti ada dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Itu model yang pertama. Yang kedua namanya mujarrab. Apa namanya? Mujarrab. Mujarrab itu diambil kata jarraba yujarribu. Mujarrab artinya pernah dicoba. Nah, kayaknya udah jadi bahasanya. Kau baca ini ya, ini mujarrab ini. Mujarrab artinya pernah dicoba. Ulama dapat ilham. Entah dia sudah berzikir dapat ilham, lalu dicobanya. Kemudian manjur dicobanya. Idza sama'un syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Idza sama'un syaqqat, ketika langit terbelah, wa azinat li rabbiha wa huqqat, dia minta izin kepada Allah SWT dan terwujud. Wa idzal ardu muddat, ketika langit, ketika ardu bumi muddat, wa alqat ma fiha wa takhallat, mengeluarkan segala isinya. Ayat itu bercerita tentang langit dan bumi, dibacakan kepada perempuan yang hamil supaya mudah dia melahirkan anaknya, supaya tak perlu dia operasi sesar. Ternyata setelah diamalkan terwujud mujarrab. Itu namanya termasuk dalam jenis mujarrab. Jadi nanti kalau ada orang ngasih antum amalan, antum tanya, ini dalilnya yang dari hadis atau dari mujarrab? Apakah benar manfaatnya demikian Pak Ustadz? Tengok hadis-hadisnya, sahih atau tak sahih. Bagaimana jika dibaca untuk orang yang sudah meninggal dunia? Imam Syafi'i berkata dalam kitab ini, dalam kitab itu solid, kata Imam Nawawi, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullahu, kalau dikhatamkannya sekhatam Al-Quran, kana hasanan, meninggal keluarga bacakan sekhatam Quran, dihadiahkan pahalanya, kana hasanan, bagus. Kalau tak sanggup sekhatam, ya pilih, itu maka orang pilih Yasin. Yasin pun juga terlalu panjang, bacakan Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tutup dengan tahlil afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan yang sudah kami baca, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, dan tahlil kami kepada almarhum almarhumah. Itu tentang bacaan-bacaan. Secara umum membaca Yasin, membaca Al-Furqan, membaca Al-Waqi'ah, membaca Al-Ikhlas, secara umum dalilnya baik. Membaca Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah, kata Imam Ibnu Katsir. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir di muqaddimah surat Yasin. Kalau dibacakan surat Yasin itu pada perkara-perkara yang sulit,
lalu kemudian dimintakan mujarrad tentang membaca Al-Quran. Dalilnya dalil umum, iqra'ul Quran faqra'u ma tayassara minal Quran. Tentang baca Al-Waqi'ah, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah dijauhkan dia dari faqah, dari miskin, papa, susah, melarat. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadail amal selama cukup 5 syarat. Bukan masalah akidah, bukan dalil halal haram, tidak ada periwayatnya kazab berdusta, masih bernaung di bawah dalil yang umum, dan untuk fadail amal boleh. Membaca surat Al-Ikhlas dari Qatadah bin Nu'man, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sama dengan sepertiga Quran. Jadi dibaca Fatihah sekali, sepertiga, 3 kali sama dengan sekhatam. Jadi kalau ada orang menghatamkan qul huwallah sampai 100.000 kali, ada, saya ketemu dengan mursyid Naqsabandi di Rohul. Aduh, akan kutanya ke Ustaz, amalan aku apa tuh Filipah, aku membacakan khatam qul huwallah. Khatamnya berapa kali? 100.000 kali, 1 kali khatam. Lama saya tahu apa yang saya menungkan. Saya sudah lama tahu, kita sudah lama ngaji hadisnya, dia sudah mengamalkannya. Mana dalilnya membaca 100.000 kali? Itulah Qatadah bin Nu'man baca Al-Fatihah tak putus dari Isya sampai ke subuh, itu berapa ratus ribu kali itu. Cuman karena payah ulama mau bilangnya gitu, dibilangnya 100.000 kali. Jadi kalau ada orang ngajarkan zikir 1.000 kali, 2.000 kali, 3.000 kali, angka itu untuk tadrib, untuk latihan. Makanya Abu Hurairah sebelum tidur malam Al-Fu'aqdah, disimpulnya 1.000 simpul, diambilnya tali buat 1.000 simpul. Nah, sebelum tidur malam itu 1.000 simpul. Di Makkah ada jual tasbih 1.000 anak batu buat. Tak salah, dalam model berzikir beribu-ribu, baik.